Indonesia memiliki gitaris-gitaris handal. Berikut 5 pendekar gitar Indonesia paling ikonik versi IPM. Eet Sahrani. Gitaris angkatan lama ini bagi IPM memiliki kekhasan yang tidak ditemui pada gitaris lain. Permainan presisi dengan ciri khas, teknik mengagumkan dan kecepatan tinggi. Semua itu menjadikan Eet Sahrani outstanding di antara gitaris-gitaris trader dengan skill luar biasa lainnya pada 90-an di Indonesia. Penampilan panggung yang energik dan gitar model SG adalah kesan paling kuat untuk menggambarkan Eet saat ini. Namun kekhasan Eet bagi IPM bukan terletak pada gitarnya. Terpantau di beberapa pameran gitar dengan model dan merek gitar apapun yang ia pegang, suara yang dihasilkan ya tetap khas Eet. Artinya, mungkin ini yang dibilang bahwa tone gitar itu ada di tangan. Pentolan Edane ini dari sisi permainan seolah merangkum permainan AC/DC, Led Zeppelin, dan Deep Purple. Gaya permainan pria dengan nama lengkap Jahedi Riza Sahrani ini tergolong modern pada masanya. Bahkan, di saat musik rock dunia mulai bergeser dengan menggunakan permainan drum, ia juga berhasil mengikutinya dengan membuat beberapa hits di Edane dengan permainan drum. Permainan yang cepat dan sound yang galak, begitulah IPM menyebut gitaris yang pernah gabung di God Bless ini. Menurutmu, isian terbaik Eet Sahrani ada di lagu apa? Kalau IPM sih lagu Ikuti dan Living Dead. Andra Ramadan. Perfeksionis dan presisi, pasti dua kata itulah yang pas untuk mewakili gaya permainan Andra Ramadan. Karena memang tampil tidak pernah ada kesalahan dalam bermain saat live baik di panggung Dewa 19 maupun Andra and the Backbone. Apa yang khas dari permainan Andra? Sayatan senar yang emosional tentunya. Bahkan banyak yang bilang Dewa 19 itu adalah mix dari lirik yang dalam buatan Dhani dan sayatan gitar emosionalnya Andra. Bagi IPM, gitaris kelahiran Surabaya tahun 1972 ini juga termasuk gitaris yang peka zaman. Ia mengisi lagu-lagu di awal karir Dewa 19 dengan sound yang sesuai dengan zamannya. Namun saat Dewa 19 mulai mendekati sound modern seperti Muse, ia juga mengimbangi dengan sound dan permainan yang sesuai zamannya. IPM menyebut ada Brian May, namun juga ada Joy Satriani di gaya permainan gitarnya. Saat ini terpantau lebih banyak menggunakan gitar Yamaha Pacifica. Menurut kalian, interlude Andra di lagu apa yang paling mengagumkan? Mungkin kita sepakat kali ini, interlude lagu Pupus. Interlude lagu ini pernah membuat para gitaris merasa congkak saat memainkannya di atas panggung. Sahdu dan emosional mungkin kata yang tepat untuk mendeskripsikan atmosfer interlude lagu Pupus. Dewa Bujana. Gitaris bernama lengkap Idewa Gede Bujana ini dikenal sebagai gitaris gigi. Ia memiliki kekhasan dalam skala permainan gitarnya. Boleh disebut ia bermain di nada-nada yang tak lazim. Gitaris jazz yang tersesat berada di dalam sebuah grup alternatif rock band. Namun hal itu malah menjadikan Gigi sebagai band yang tidak mempunyai kompetitor dalam hal corak musik. Bagi IPM, pria kelahiran 30 Agustus 1963 ini memiliki rasionalitas dalam berkarya. Kasarnya, untuk kepentingan cuan, ia sedikit menyederhanakan permainan melalui band Gigi. Sedangkan untuk memenuhi hasrat idealismenya dalam bermain gitar, ia menelurkan deretan album solo gitar. Yang mengagumkan adalah ia berhasil merayu sekian musisi kelas internasional, termasuk Simon Philip, John Frusciante, dan Jordan Rudess untuk kolaborasi dalam karyanya. Tentunya bukan cuan yang menjadi pertimbangan utama di album-album solo Bujana. Dengan kolaborasi bersama musisi dunia, tentunya bisa kita sepakati bahwa Bujana adalah gitaris Indonesia yang terpandang di mata dunia. Menurut kalian, permainan Bujana di lagu apa yang sering kalian putar dan melekat di telinga? Kalau IPM sih, paling suka permainan solonya di album 3/4 Gigi berjudul Selamat Tidur Sayang. Pai. Permainan tremolo, ya pasti itu yang terbersit pertama kali saat membahas gaya permainan Pai.
Gitaris BIP ini memang memiliki kekhasan dalam lick gitar dan permainan tremolonya. Mantan gitaris Slank ini selalu lekat dengan gitar Ibanez. Sejak di Slank, solo karir maupun di BIP, ia kebanyakan menggunakan gitar Ibanez. Pria pencipta lagu Meraih Mimpi yang dipopulerkan Via Valen ini pernah terpilih sebagai salah satu gitaris yang tampil di album gitar Clicky dan Jam Session bersama Andy Tymon di Hard Rock Cafe Jakarta. Bagi IPM, Pai adalah gitaris yang peka zaman. Saat di Slank album 1-5 ia memberikan isian gitar di lagu-lagu Slank sesuai dengan gaya pada zamannya, meski dengan kekhasan permainan dia. Kemudian saat di BIP yang albumnya keluar setelah tahun 2000, ia juga bisa mengisi lagu-lagu sesuai dengan zamannya. Namun bagi IPM, ia termasuk gitaris yang mendahului zaman. Masih ingat kan bunyian efek Wami di interlude lagu Anjing Slank? Di era itu, rasanya dia cukup berhasil membuat para gitaris amatir seluruh negeri ini kebingungan tentang bunyian itu. Untuk permainan gitar, pria bernama asli Parlin Burman ini pastinya semua sepakat. Isian gitar lagu paling melekat di telinga adalah interlude lagu Kalah Slank. Eros Chandra. Gitaris Sheila on 7 ini memiliki kekhasan dari sisi lick maupun sound gitar. Tanpa melihat visualnya, kebanyakan orang bisa menebak suara gitar itu dihasilkan oleh Eros atau bukan. Selain mahir mencipta lagu, ia juga berhasil membuat riff gitar yang ikonik dalam isian lagu-lagu Sheila on 7. Saat memulai awal karir di Sheila on 7, ia belum seperti sekarang yang image-nya adalah user Telecaster. Di album pertama, baik recording maupun manggung, selain Fender ia juga menggunakan Gibson seri Les Paul. Bahkan di album Pejantan Tangguh, saat itu dia adalah gitaris endorsan Epiphone. Dapat kita lihat di video klip album itu dan pertunjukan live-nya, ia menggunakan Epiphone model Les Paul hingga Flying V. Bagi IPM, Eros Chandra adalah gitaris pertama Indonesia yang berhasil menyederhanakan ramuan pedal. Ya, cukup dengan sound crunch yang ikonik, ia berhasil membangun isian lagu Sheila on 7 dan membawanya ke puncak popularitas. Tak salah jika kabar terbaru, pria kelahiran Jogja 3 Juli 1979 ini sekarang menjadi satu-satunya gitaris Indonesia yang dibuatkan signature oleh Fender. Menurut kalian, riff dan interlude gitar di lagu apa yang paling melekat di telinga? Bagi IPM sih JAP, seberapa pantas dan pastinya melompat lebih tinggi. Oke, itulah 5 gitaris paling ikonik menurut IPM. Ini soal selera ya. Sekali lagi, IPM menyebut gitaris paling ikonik bukan terbaik. Sampai jumpa di episode IPM berikutnya. Setelah ini bahas apa? Tulis di kolom komen ya. Salam sehat musik Indonesia.